Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Kang Channel yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan fenomena di masyarakat mengenai pada saat ijab kabul pengantin perempuannya disembunyikan. Ada yang didudukan bersama dengan calon pengantin laki-laki, ada yang disembunyikan calon pengantin perempuannya. Nah, bagaimana dalam pandangan fikih Islam dan hukum positif? Kita kaji dalam video berikut ini. Selamat menyimak. Calon pengantin disembunyikan ataupun didudukan bersama. Ini saya kutip ada dua versi ya, ada dua qaul, dua pendapat. Pertama saya kutip dari kitab Fathul Qorib. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan wala yasihu aqdun nikahi illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Di kitab ini tidak menjelaskan kedua calon, baik dari laki-laki maupun pihak perempuan. Tetapi maksudnya sudah mafhum gitu ya, bahwa akad nikah itu sudah harus ada. Tidak mungkin menikahkan kalau tidak ada pengantinnya. Tapi di sini tidak menjelaskan apakah kedua pengantin itu didudukan atau tidak. Ini belum tidak menyinggung masalah itu. Kemudian dikutip dari kitab Fathul Mu'in, saya bacakan saja kutipannya. Arkanun nikahi khamsatun, bahwa rukun-rukun nikah itu ada 5. Zaujatun wa zaujun wa waliyun wa syahidani wa siqatun. Rukun nikah itu ada 5. Pertama calon istri, yang kedua calon suami, yang ketiga wali, yang keempat syahidani, 2 orang saksi, yang kelima adalah siqatun ataupun sigot ijab kabul. Nah, di sini sudah jelas dalam kitab Fathul Mu'in harus ada kelima calon ini didudukan dalam satu majelis, dibarengkan gitu ya. Kecuali ada kondisi hal-hal tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan. Dari kedua pendapat ini, saya cenderung untuk berpendapat bahwa calon perempuan itu sebaiknya dihadirkan, didudukan dengan calon pengantin laki-laki. Ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa rukun dan syarat nikah itu pertama calon suami, kedua calon istri, 3 wali nikah, 4 2 orang saksi, 5 ijab kabul. Nah, apa hikmahnya kedua calon pengantin dihadirkan? Ini hikmahnya pertama agar yang hadir itu turut mendoakan kepada calon pengantin, mudah-mudahan rumah tangganya bahagia, mendapatkan keluarga yang anak-anak yang soleh dan solehah, taat kepada agama dan sebagainya. Yang kedua, ketika dihadirkan itu kan untuk memastikan, biasanya pada saat proses ijab kabul, petugas dari KUA itu ataupun yang kita biasa sebut dengan naib atau petugas pencatat nikah itu melakukan verifikasi data, akurasi ya, mencocokkan data yang sudah masuk di kantor KUA untuk menanyakan namanya, alamatnya, orang tuanya dan lain-lain. Jadi di situ ada mengakurasi data yang sesuai enggak dengan calon pengantin. Kalau tidak dihadirkan kan repot,
agak terhambat dalam proses verifikasinya. Nah, jadi begitu pendapat saya, sebaiknya calon pengantin perempuan itu dihadirkan untuk biar didoakan. Yang kedua, untuk memastikan bahwa perempuan itu ada dan verifikasi oleh petugas PPN atau naib berjalan dengan lancar. Itu ya. Kemudian simak tambahan materi saya pada saat bimbingan perkawinan berikutnya. Masalah akad nikah, masalah ijab kabul ya. Biasanya fenomena di masyarakat itu pada saat ijab kabul, pengantin perempuannya diumpetin, disembunyikan. Sering lihat enggak? Ada aja kan? Ada yang didudukkan bersama, ada yang disembunyikan. Bagaimana pandangan fikih Islam? Ini sebetulnya ada dua versi ya. Ada dua versi. Saya lebih setuju dihadirkan semuanya. Maka saya mengajak kepada para calon pengantin ketika ijab kabul, hadirkan semuanya, calon laki-laki dan calon perempuan. Kan kedelangnya biar kita didoakan oleh yang menyaksikan, biar memastikan bahwa pengantin perempuan itu ada. Kadang-kadang begini, ketika pengantin perempuan disembunyikan, ini mohon maaf nih, kadang-kadang WO ya, wedding organizer ya. Ini kadang-kadang over acting. Jadi mentang-mentang dia itu sebagai penyelenggara kegiatan acara nikah, dia yang mengatur. Engkau lepas pengajab kabul sirane kene bae ya. Mata wadon. Engkau lepas wis ajab wisah ijab kabul, engkau sira metu ki. Engkau tak musikor gitu ku eng. Kayak melambai-lambai itu tuh. Jadi seolah didramatisir. Kayak kayak di film-film seolah-olah. Kata dia ini kadang-kadang berlebihan WO-nya. Padahal hal itu kan mubah. Hal-hal itu enggak ada juga, enggak perlu, enggak apa-apa. Ya. Saya ajak karena di undang-undang pernikahan itu, undang-undang perkawinan itu akan sah jika dihadiri wali, saksi, dua calon pengantin. Ya, dua calon pengantin. Ya, laki-laki dan perempuan harus hadir. Ada juga begini. Ketika yang berpendapat pengantinnya itu disembunyikan, ditaruh dulu di kamar, itu di daerah Arab, di Arab. Kenapa? Karena perempuan Arab itu berbeda dengan kondisi Islam di Indonesia. Ya kalau perempuan di kita kan ya sekolah sama, dia ke pasar sama, aktivitas di kantor, kadang-kadang kita juga kan bareng itu, jalan bareng. Kelimen lah bahkan nikah disumputakan. Jadi seolah-olah mensiasati hukum. Nah, kalau di Arab wajar. Ya, ketika akad nikah perempuannya disembunyikan dulu karena memang perempuan Arab itu tidak boleh kemana-mana, di rumah saja. Kalaupun keluar harus ditemenin dengan saudaranya. Ya kalau kita kan fikih itu berbeda, fikih di Arab ya dengan fikih Islam di Indonesia. Sama seperti kita di kendaraan di tempat umum. Ada lagi berpendapat, aja barengaken durung sah aja. Akad nikah wis diarupa wadone dokon yang jero bae. Lah emang kalau mau akad nikah didukan emang mau ngapain? Arep ambung-ambung entah. Ora-ora pokok ngedereg-deg ngapalaken ijab kabul bae ya. Jadi saya himbau kepada calon pengantin minta dihadirkan perempuannya, calon pengantinnya untuk didoakan gitu ya. Kadang-kadang ketika kalau ada WO yang mengarahkan, kita berhak menolak. Calon suami berhak untuk menghadirkan. Kan WO mah sifatnya menawarkan saja. Ini apa acara rangkaiannya gitu. Boleh, ini harus dikedepankan. Ini dihadirkan. Boleh, itu kan sebagai opsi saja, menawarkan. Kadang-kadang ya udah atur aja sama WO. Nah, kalau udah bilang begitu, udah over nih. Kenapa saya bilang begini? Pernah saya mewakili sambutan laki-laki, ya calon pengantin laki-laki di satu tempat.
idealnya setelah ngaji itu ya, pembacaan suci Al-Quran sudah tuh harusnya sambutan pengantin laki-laki kan. Tapi karena kadang-kadang naibnya ada tugas bareng, oke lah didahulukan nggak apa-apa, ya toleran. Harusnya setelah ini udah guys sambutan laki-laki dulu. Ini mah diseling-seling foto-foto pengantin, acara ada segala ulama. Akhirnya mau menutup doa baru sambutan laki-laki. Oh ini kan lompatannya udah berapa kali kesalip ini. Ya ini itulah tata cara rukun nikah. Ya rukun nikah ada wali, saksi, 2 orang pengantin, 2 calon pengantin. Ini di fikih kita ya. Kadang-kadang ini mohon maaf, kadang-kadang ya WO itu ya berlebihan juga gitu. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan diambil hikmahnya, dan jika penyampaian saya kurang berkenan dan ada kesalahan dan khilafan, saya mohon maaf karena saya juga sebagai manusia tentu masih banyak terdapat kekurangannya. Yang terakhir saya ucapkan selamat menyongsong hidup yang baru. Mudah-mudahan para catin semua mendapatkan keturunan anak yang soleh dan solehah, rumah tangganya bahagia, ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Aku qauli hadza usikum wa nafsi bittaqwallah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.